maka masih 90 juta lagi yang belum bertorikot. Ketika kita tanyakan, bapak-bapak sudah bertorikot apa belum? Amit-amit, na'udzubillah min dzalik. Kenapa bapak ibu memandang begitu? Itu kan bahaya, itu aliran sesat itu. Nah ini yang saya sebut, orang sakit memandang bahwa obat adalah tugas kita semua. Oh, jadi nafsu itu marah, baik. Kok disebut baik? Sementara sudah punya pendapat. Lalu hawa. Hawa adalah tarikan nafsu. Karena itu sering disebutkan hawa nafsi. Tarikannya. Hawa, syahwat juga tarikannya. Bagaimana pandangan kita terhadap hawa dan syahwat tergantung juga pengetahuannya. Kalau dia memaknai syahwat adalah birahi, tarikan-tarikan nafsu, maka syahwat jadi jelek, maka hawa jadi jelek. Tetapi kalau kita mengikuti kearifan Syekh Mursyid, mengikuti itu ya kalau kereta api beliau lokomotifnya kita gerbong ke 30 gitu, mengikuti juga ya. Jangan menganggap yang mengikuti itu hanya yang dekat saja, yang jauh juga asal mengikuti ya mengikuti. Kalau kita mengikuti cara pandangnya Syekh Mursyid, maka akan selalu positive thinking, akan selalu husnudzon. Jadi nafsu itu baik atau tidak, maka akan dikatakan baik. Syahwat baik, hawa baik. Loh kok baik Pak Jejen? Kalau orang tidak punya syahwat, tidak punya hawa nafsi, maka tidak akan punya keinginan. Tidak akan punya keinginan. Coba kalau seluruh laki-laki tidak punya syahwat terhadap perempuan, tidak akan ada kantor urusan agama. Tidak akan ada mubalik diundang untuk ceramah perkawinan. Tukang rias itu juga tidak laku. Gara-gara tidak ada apa? Tidak ada syahwat. Jadi alhamdulillah ada apa? Tuh coba Hadena hadir malam 11. Waduh, mahal itu, mahal. Ya, tidak ada ciptaan Allah yang tidak bermanfaat. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tidak akan ada yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah ada apa? Di mana? Dalam diri kita. Kurang nafsu makan beli jamu, nafsu makan kan ada. Kurang nafsu malam Jumat beli jamu, nafsu ramuan madura tangkur rahasia tong loba omong nutunya hobejaan nah kurang nafsu sholat beli jamu. Apakah sido muncul sudah membuat jamu nafsu sholat? Air mancur sudah membuat jamu nafsu sholat? Apakah ibu dan bapak sudah punya jamu nafsu sholat? Sudah. Lu diterangkan ku neng tadi, jeung ku Asep, zikir itu. Jamunya itu.
bulan. Alhamdulillah. Mengapa tadi di dalam kitab disebut ardi, disimbolkan dengan kerendahan? Kalau di dalam Al-Quran Allah mencontohkannya kepada Nabi Musa alaihissalam, fakhla na'laik, lepaskan sandalmu. Sandal yang dimaksud bukan nakhal, bukan na'laik, artinya Nabi Musa harus lepas alas kaki, tetapi lepaskan sifat-sifat yang rendah dalam dirimu. Syahwat ini, nafsu ini, hawa ini pemberian dari Allah, bekal dari Allah. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada hawa, tidak ada syahwat, tadi saya katakan tidak punya keinginan. Makan, minum, berpakaian, kendaraan, dan segala macam keinginan, itulah syahwat. Bisa menjadi jatuh derajatnya manakala si syahwat, si nafsu menarik orang ini kepada akhlak yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Syahwat pada perempuan kalau digunakan kepada istri jadi sodako. Ayati ahaduna syahwatahu afihi ajrun. Naam. Ya Rasulullah, kalau saya melampiaskan syahwat saya kepada istri, apa saya punya pahala? Kamu dapat pahala. Ya nikmat dunia, ya pahala akhirat. Sahih hadisnya, Arba'in An-Nawawiyah. Tapi kalau Anda mulai muncul teman kita ini, syaitan ini, kata setan, musuh boleh lah, musuhnya kan musuh basa-basi aja, sebenarnya kan sahabat soulmate. Iya. Kata setan, gini, seenak-enak ikan gabus, kalau gabus terus gak enak. Coba sekali-kali ikan peda, lain tah. Pikir-pikir, iya ya, kalau aku perempuan lalu barangku diberikan pada orang lain, kok nggak copot, nggak pecah? Sebenarnya kan vitamin ya. Ini bahasa setannya nih. Jangan dulu membenci, ya. Bener juga ya. Lagian orang nggak ada yang tahu kan ya. Dan di Indonesia kan musim di mana-mana. Nah. Syahwat, nafsu bergabung dengan syaitan. Akhlak karimah, akhlak sayyi'ah. Akhlak baik, akhlak buruk. Nah, yang buruk-buruk ini tinggi apa rendah? Kalau diibaratkan tinggi rendah, langit apa bumi? Si nafsu, si syahwat, si hawa menjadi sederajat dengan bumi rendahnya karena dijadikan alat kepada akhlak yang buruk. Ya, makan. Boleh apa anda makan? Makan untuk menyegarkan badan. Kalau badannya masih, kesegarannya tergantung pada makanan yang disebut alam asbab. Silakan rasakan. Ada orang yang makannya 40 hari sekali, nggak usah bingung. Wah, itu gimana? Nanti gizinya repot amat. Yang menghidupkan itu Allah. Tahu tongeret?
Naon neng bahasa Indonesia tongeret teh? Teh apa? Kalau ini ayahnya, saya bapaknya gitu. Bapak kurang apa? Naon tongeret? Tolet, 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 tolet. Nah, tongeret itu namanya. Dengar-dengar tongeret makanannya apa? Makanannya angin. Pada tahu. Nggak makan buah-buahan, enggak. Hidup. Ada yang makan seminggu sekali orang itu. Ketika memang Allah berikan kemampuan, kesegaran tubuhnya bukan karena makan. Ada yang 3 hari sekali, ada yang sehari 3 kali. Ini kita kan sangat kental bermadhab ke barat, itu tadi diterangkan oleh Chef Dadang. Bermadhab ke barat, mengikuti. Jadi makan yang sehat itu harus 3 kali karena kalori. Ya perhitungannya pakai perhitungan gitu kan. Akhirnya tidur pun harus 8 jam. Sedangkan mulai tidurnya jam 10. Kalau jam 10 malam, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Maka bangun jam 6. Kenapa bangun jam 6 atau jam 7? Untuk sehat. Kenapa? Berdasarkan penelitian. Nah, ini. Jadi nafsu syahwat hawa kalau dia tidak dikendalikan, maka dia membawa diri kita kepada akhlakus sayyi'ah, pembantahan terhadap Allah, maka menjadi kal ardi, bagaikan bumi. Tetapi kalau si nafsu dikendalikan dengan nurullah, dengan cahaya Allah, untuk menghasilkan nurullah, maka kita belajar zikir. Ternyata dengan zikir yang ada belum juga menghasilkan nurullah, maka kita mencari guru. Itu yang saya katakan. Kalau hari ini di dunia, nggak bicara dunia dulu lah, Indonesia saja, jumlah umat Islam kurang lebih 200 juta, dewasa 100 juta, yang sudah belajar thariqat kira-kira 10 juta, maka yang belum adalah 90 juta. Itu kenapa kami selalu mendorong anak-anak siapapun untuk menjadi dai thariqah. Bukan untuk kebesaran thariqah, bukan untuk membesar-besarkan Suryalaya, bukan. Kalau musim penyakit, yang sakit harus diobati. Untung kalau yang sakit memandang bahwa obat adalah obat, maka dia akan mencari itu. Kalau diberi akan dimakan, karena dia sadar bahwa dia sakit dan ini obat. Kira-kira ketangkep nggak omongan saya? Ya mohon ditangkap lah. Dah hese yang ngomong gitu, hese nang mikir itu. Ayat ceramah hafalan, ada ceramah himbauan, ada ceramah filsafat, ada ceramah kepemimpinan, yang di dalamnya selalu ada daya ungkit, ada unsur tanggung jawab, ada arah, ada target, macam-macam, bobot ceramah macam-macam. Kalau musim wabah penyakit, maka yang diperlukan adalah obat. Kalau masyarakat yang sakit mengenal obat dan memandang bahwa obat adalah, maka dia akan mencari. Kalau diberi obat akan memakan. Kalau terjadi wabah penyakit, maka sangat diperlukan untuk kelancaran pengobatan, maka si sakit harus
Ya bolehlah harus berobat. Saya tuh ngomong itu tadi, ente tuh ngomong gitu. Prosesnya ini kurang luwes Anda berpikir. Ya boleh mencari obat, boleh mencari obat dan nggak ketangkep, dan harus punya keyakinan bahwa itu adalah obat yang bisa mengobati. Baru akan terjadi proses pengobatan. Kalau sudah terjadi proses pengobatan, maka dia bisa diharapkan kesembuhan. Itu maka saya katakan kepada para mahasiswa, para sarjana di IAILM atau dimanapun sekarang, sudah banyak perguruan-perguruan tinggi lain yang ikut pola IAILM, pesantren sarjana. STAI Sukabumi 700 calon sarjananya bulan kemarin di pesantren kilatkan dulu di pesantren Az-Zainiyah, pesantren kami. Kenapa? Karena ingin pembekalan tasawuf. Baik. Jadi harus punya keyakinan bahwa itu adalah obat yang bisa, bila mana si orang yang sakit sudah berpandangan bahwa, maka proses pengobatan akan semakin lancar. Tapi bila terjadi wabah penyakit dan orang yang sakit memandang bahwa obat adalah racun, maka tidak akan mengkonsumsi obat itu, bahkan menakuti obat itu. Akibatnya proses penyembuhan menjadi lambat. Itu yang saya sebut. Saudara-saudara para sarjana IAILM tidak kurang pekerjaan. Bayangkan di Indonesia kira-kira dari 200 juta penduduk, 100 juta dewasa yang muslim, 100 juta, kurang lebih 10 juta yang sudah menjadi pengamal thariqat. Itu kalimatnya kurang lebih, Pak. Thariqat, maka masih 90 juta lagi yang belum berthariqat. Ketika kita tanyakan, bapak-bapak sudah berthariqat apa belum? Amit-amit, na'udzubillah min dzalik. Kenapa bapak ibu memandang begitu? Itu kan bahaya, itu aliran sesat itu. Nah ini yang saya sebut, orang sakit memandang bahwa obat adalah tugas kita semua.